Kurang lebih 200 meter dari sini adalah perkampungan Dusun Sebatung, ya, Dusun Sebatung perkampungan. Terus meluruskan ke PT MJL, PT SUM, PT RWK, PT Kilondong dan sebagainya. Terus dari sini kurang lebih 1 km ke sana adalah perkebunannya. Untuk jalannya ini lebar kurang lebihnya 4 sampai 6 meter. Untuk jenis dam bisa masuk, cuma di kendala jembatan sana agak sedikit jelek. Jadi mobil pick up lah yang bisa masuk ke sini. Terus kurang lebih 6 sampai 5 kilo ke sana, 5 sampai 6 kilo ya ke sana adalah pasar atau jalan provinsi lah gitu, pasar Sempalai. Kurang lebihnya ke sana, lurus ini Bapak Ibu. Lurus ini sampai ke sana kurang lebih 5 sampai 6 kilo adalah pasar Sempalai. Dan untuk listriknya ini listriknya masuk sampai ke sana. Kalau untuk nyambung nanti, kalau untuk di perkebunan sana ya, boleh remove listrik dari sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Informasi. Kali ini saya akan menginformasikan perkebunan kelapa sawit ya, Bapak Ibu. Perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun Sebatung di Desa Seberkat, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jadi ini video pertama kita setelah menikmati hari Lebaran, dan ini adalah video pertama kita karena masa cuti kita sudah selesai. Jadi saatnya kita mencari informasi lahan dan kebun sawit yang akan dijual. Jadi di sini saya akan menawarkan perkebunan kelapa sawit sebanyak 5 hektar lebih dengan luas lahan 230 meter dengan panjangnya 220 meter. Kurang lebihnya seperti itu. Sebanyak 5 hektar lebih. Untuk lokasi kebun kelapa sawitnya ini berada di Desa Seberkat di Dusun Sebatung, ya, di Dusun Sebatung. Jadi di sini kebun sawit ini umurnya bervariasi. Ada yang 5 tahun dan ada yang paling maksimal 7 sampai 8 tahun yang paling maksimal. Jadi untuk kondisi kelapa sawitnya dari sini satu hamparan. Sana ya, dari sana sampai ke sini satu hamparan lah gitu ya, satu hamparan sampai ke sana. Durian. Berbatasan durian sana. Durian tuh masih masuk. Masih masuk ya durian tuh. Masih masuk sampai ke Indonesia yang agak lapang ini kali. Ah ya. Iya. Dia ada yang besar durian itu 7 batang. 7 batang, Bang. Yang sisanya ada banyak sih kayak gini nih. Iya. Ini durian unggul. Durian bibit unggul. Musangking. Bukan. Katanya sih musangking. Musangking. Pokoknya banyak banget duriannya. Kalau yang kuhitung kemarin sih belasan batang ya. Belasan batang durian. Sekitar 12, 14 gitu. Oke. Untuk banyak batang durian sebanyak 12 sampai 14 batang. Untuk banyak batang sawitnya Bang, berapa tadi? 720, cuma kan dikurangi ini, bikin jalan nih. Iya. 720 batang, banyak batang sawitnya. Di sini pondoknya Bang ya? Pondok. Di sini pondoknya Bapak Ibu untuk menjaga kebun lah seperti itu ya. Jadi ini untuk kondisi kelapa sawitnya dari sini sampai ke sana. Jadi cukup luas lah ya, sebanyak 5 hektar lebih ini cukup luas. Sampai ke sana satu hamparan. Dari sini sampai ke bukit sana ya. Coba kita lihat untuk ke bagian sana lagi. Jadi ini ada pondoknya di sini, ada pondok di sini, ada semacam apa ini ya? Sumur lah gitu, sumur kecil ya dengan ukuran ini 3 meter dikali 3 meter. Untuk tempat mandi lah gitu Bapak Ibu ya, tempat mandi atau tempat apa ya itu. Oke, coba kita jalan-jalan. Yang sini Bang ya. Oke. Coba kita pantau Bapak Ibu ya. Jadi begini Bapak Ibu, untuk jalannya ini sampai ke jalan utama sana ya, ke perkampungan ini kurang lebihnya 1 km. Jadi nanti untuk informasi lengkapnya akan saya kirim di lewat Google Map ya. Lewat Google Map untuk informasi jelasnya. Cuma saya melihatkan beginilah untuk kondisi kelapa sawitnya. Sana. Nih. Sampai ke sana. Jadi cukup banyak lah Bapak Ibu ya. Cukup banyak. 720 batang. Nih. Untuk yang masih berumur kurang lebihnya 5 tahunan ini. Ini kan buahnya mulai muncul. Kemarin ini ngetrek. Ngetrek Bang, oke. Ini muncul ya. Mantap Bang. Keliling buahnya. Untuk bibit tuh dari Pakindo Bang ya. Oke. Ya. Cuma untuk jenisnya tahu bibit apa ya? Belum tahu sih. Yang jelasnya dari Pakindo lah kan. Mantap buahnya Bang ya. Panuh buahnya. Ya Bapak Ibu ya, untuk buahnya ini. Wah. Hampir belasan tandan mungkin. Nih. Kita lihat ya, hampir belasan tandan ini. Setiap batangnya gitu. Yang itu umur 5 tahunan Bang ya, 6 tahunan tuh. Masih muda. Untuk yang bagian atas ini Bapak Ibu agak sedikit umurnya hampir 7 tahun lah ini yang ini ya. Yang ini hampir 7 tahun ini, yang sebelah sini hampir 7 tahun sampai ke sana. Jadi yang ini umurnya masih muda lah gitu ya. Baru 5 tahunan ini. 5 tahun jalan 6 tahun lah ini ya. Sampai ke sana, Jadi kita di sini tidak mengecek itulah ya, tidak mengecek keseluruhannya. Cuma kita memberi gambaran seperti inilah untuk kondisi kelapa sawitnya. Berada di
Bukit Desa Sebatung lah ini. Bukit Desa Sebatung. Untuk ini sana Pak Ibu nih, bisa kita lihat ya. Tanahnya ini. Kalau bahasa daerah kami ini menyebutnya tanah kong ini. Tapi nggak tahu lah ya. Kalau tempat lain menyebutnya apa ini, kondisi tanahnya. Ini tanah ini seperti ini, kuning. Nih. Tanah kuning bercampur batu dikit lah itu. Nih. Wah, ternyata ada buah sisa nih Pak Ibu. Ketinggalan saat memanen. Nih. Buahnya. Sangat disayangkan Pak Ibu ya. Nih. Satu tandan ini mungkin kurang lebih 8 kilo ini mungkin. Beratnya. Oke Bang. Belasan kilo ada gitu. Wih. Ini Pak Ibu ya. Sisa tandan yang lupa ya. Mungkin ketinggalan lah saat manennya. Oke, terus kita ke sana untuk melihat kondisi di sekitarnya. Nih kebun sawitnya sampai ke sana masih cukup luas lah Pak Ibu ya. Untuk kondisi sawit ini boleh saya bilang cukup lapang. Cuma di bagian atas ini belum digarap lah gitu, belum apa ya, belum dibersihkan lah gitu tepiannya ya. Terlihat seperti ini, belum disemprot gitu. Nih belum disemprot, jadi nanti PR-nya ini cuma disemprot dan dirawat kembali lah gitu ya. Nih kebun duriannya, bonus kebun durian. Satu batang 300 ya deh. Berapa batang itu Bang? Durian itu melesan nih. Yang basarnya 7. 7 batang. Oh. Sisanya kan belum berbuah. Oke ya. Itu sih mungkin 20 tahun mau nih, habis itu. Itu ya. Juga kira saya. Wah, Bapak Ibu ya nih. Nih, kebun duriannya ini bonus sebanyak belasan batang ini. Kebun duriannya bonus. Ini kebun sawitnya itu. Nih. Untuk jalannya ini jenis pickup bisa masuk ya ini. Jenis dam sih bisa masuk juga ini. Lebar jalannya Pak Ibu ini lebar. Kurang lebihnya dari sini sampai ke sini mau 6 meter lah gitu ya. Untuk lebar jalannya ini. Selebar 6 meter. Ini ya untuk kondisi sawitnya. Bisa kita lihat ini. Cukup mantap sih. Ini. Cukup mantap. Terus Bapak Ibu ya. Untuk hasil panennya ini bisa mencapai 3 ton lebih. Per sekali panen. Bisa mencapai 3 ton lebih. Per 2 minggu sekali ya. Per 2 minggu sekali. Bisa mencapai 3 ton lebih. Begini Bapak Ibu ya, untuk biaya panennya ini, untuk di bukit seperti ini ya, untuk di bukit seperti ini, per tonnya itu 250.000. Tetapi kalau untuk yang bagian datar gitu ya, bagian datar di sini seperti ini contohnya, bagian datar, biaya per tonnya itu 200.000 rupiah gitulah. Untuk biaya panen sama angkatnya itu 200.000 rupiah per ton. Kalau di bukit seperti ini 250.000 per tonnya. Jadi itulah biayanya yang diperlukan kalau kita menyuruh masyarakat di sini untuk memanennya gitu. Ya, ini batasnya, batas untuk lebarnya ya dari sana tadi. Dari sana 230 meter sampai ke sini. Untuk batasnya ini. Perbatasan dengan kebun sawit yang kecil ini ya. Ini. Bisa kita lihat ini Bapak Ibu, masih ke bahu penanaman ini. Punya masyarakat di sini lah itu ya ini. Ini batasnya sampai ke sana. Jadi kurang lebihnya untuk kondisi tanah seperti ini kondisi bukitnya gitu, kurang lebihnya ya. Cuma yang ini kan belum dirawat. Yang ini kan sudah terawat gitu. Dan tanahnya sudah jadi yang bagian ini. Yang ini kan belum jadi. Cuma kurang lebihnya seperti inilah untuk kondisi. Yang bawa nanam bagus. Mana Bang? Hijau-hijau. Tuh ke. Mantap tuh. Bawa ini dia nanam tuh. Mantap di nanti. Ya. Walaupun tanahnya berbatu bagus. Au. Bagus dia. Tanah kong soalnya tuh. Tanah kong kan bagus Bang. Tuh punya Cina. Tuh ke. Wih, mantapnya nih. Besar tuh. Nah, ya Bapak Ibu ya. Jadi lokasi di sini boleh saya bilang ini cukup padat ini. Cukup padat kebun kelapa sawit sampai ke sana ya. Sampai ke sana. Jadi nanti akan saya ajak lewat Google Map untuk lebih jelasnya. Cuma kita memberi batas seperti inilah untuk kondisi kelapa sawitnya di sini, di sana dan di sini. Di satu hamparan ini Pak Ibu, semuanya adalah perkebunan kelapa sawit dan kebun-kebun durian seperti ini. Cuma durian ini masih punya kita, Bang ya. Sampai mana Bang? Kurang lebihnya Bang itu sampai sini ya, bukan ya? Batasnya. Sampai sini nih. Oh, sampai sini. Jadi kurang lebihnya kayak lah Bang. Kita nak menjajah isu-isunya sih, sadang juga Bang Ayas tiba. Itu sadang tuh. Bapak Ibu ya, untuk daerah sini kita lihat seperti inilah. Jadi kita coba untuk ke bagian sebelah kiri ini. Ke sebelah kiri ya. Ini bukit yang tadi, perbatasannya kita ke perbatasan sebelah kiri ini. Sebelah utara kalau nggak salah ini ya. Di sebelah sana. Oke, coba kita lihat. Jadi inilah Pak Ibu ya kondisi jalannya ini. Kita lihat nih. Kurang lebihnya tingginya ini 1 meter lah gitu ya. 1 meter lah. 1 meter dari jalan atas sampai ke sini. Kurang lebihnya 1 meter lah. Seperti inilah untuk kondisi jalannya. Nih.
agak sedikit apa namanya ini ya, ya kurang tahu apa Bu untuk menyampaikan seperti apa. Jadi beginilah untuk kondisi jalannya seperti ini. Nih kita lihat ini kondisinya cukup lapang, cuma untuk sawitnya ini bahu diadakan perawatan lah gitu. Sebelumnya sawitnya ini kan bukan terawat, jadi saat ini sudah mulai dirawat gitu. Jadi inilah bahu tahap pemulihan lah gitu, bahu tahap pemulihan. Yang ini umurnya 8 tahun Bang ya? Ya. Diberi Pak Ibu ya, untuk yang di bagian sini umurnya ini kurang lebihnya 7 sampai 8 tahun. Jadi yang di bagian sana umurnya itu 5 sampai 6 tahun. Jadi sinilah yang agak sedikit tua gitu umurnya, 7 tahun lah kurang lebihnya gitu. Ini basah Bang ya, macam sawit ini dia Bang ya, makin basah kan makin tua kan makin basah buahnya. Nih Bapak Ibu ya, kita lihat ini buahnya cukup basah. Kalau di bagian sini agak datang Bapak Ibu nih. Kemarin ini agak ngetrek, cuma ini buahnya udah keluar lagi nih. Wah, Tuh. Rasa keluar semua dia. Oh, sayang sih sebenarnya nggak dijual. Boleh Bang. Jadi Bapak Ibu ya, kita di sini bersama pemiliknya langsung tanpa perantara gitu. Jadi nanti kalau mau nego sama pemiliknya langsung. Atau hubungi saya juga boleh, akan saya sampaikan ke dia. Untuk beliau ini buka harga ini sebesar 5,5 hektar ini ya, dihargakan dengan harga 550 juta. Untuk negonya nanti bisa sama pemiliknya langsung. Terus untuk legalitasnya ini adalah SKT atau surat ketahanan tanah. Tapi nanti untuk daerah di sini bisa ditingkatkan ke sertifikat dan bisa saya bantu gitu. Ini. Jadi inilah ya untuk kondisi kelapa sawitnya. Yang ini agak datar. Inilah agak datar saya. Nah, jadi mudah nih. Kurang lebihnya mudah harus ya Bang ya. Menentukan kita panen ya. Paling 200 nangi. 200 juta lah ya. 200 juta. 200 ribu. 200 ribu per tonnya. Untuk biaya panen lah. Bapak Ibu ya. Jadi cukup jauh Pak Ibu nih. Cukup jauh. Kita sudah lumayan jauh ini. Inilah kondisi kelapa sawitnya. Satu hamparan. Jadi nanti untuk lebih jelasnya memang kita ke lokasi langsung. Cuma saya memberi gambaran. Seperti inilah untuk kondisi kelapa sawitnya. Jadi nanti jika Bapak Ibu berminat dan ingin disurveikan keseluruhannya gitu ya, saya siap. Cuma itulah perlu dipertimbangkan lah begitu Bapak ya. Perlu dipertimbangkan. Cuma seperti inilah untuk kondisi kelapa sawitnya di bagian sini. Agak sedikit atas ini. Agak sedikit atas. Kalau yang di sana kan agak berbukit dan umurnya pun baru 5 sampai 6 tahun. Cuma yang ini kan agak datar sih. Agak datar. Cuma ini umurnya sudah kurang lebih 7 tahun jalan 8 tahun ini. Agak datar, memang datar sih yang ini. Ya. Sampai ke sana pun datar dulu. Bang batasnya Bang ini. Sampai hutan tuh. Sampai hutan. Oke lah, mantap. Jadi kita itu Bang mau gambarnya Bang. Mungkin kita ngecek musimnya sih sedang juga lah. Epoh lah Kang. Ini Pak Ibu ya. Untuk hasil panen tadi sudah sebanyak 3 ton lebih. Terus untuk banyak batangnya 720 batang kurang lebihnya seperti itu. Sebanyak 5,5 hektar. Jadi begini Pak Ibu ya. Untuk kondisi sawitnya ini boleh saya bilang lumayan bagus lah gitu ya, lumayan bagus. Ya karena kondisinya ini kan juga boleh dibilang baru dirawat. Jadi seperti inilah untuk kondisi kelapa sawitnya. Nih, kalau untuk buah sih masih ada, lumayan ada lah gitu kan. Sebanyak 7-8 tanan lah gitu per batangnya itu ada. Sebanyak 7-8 tanan. Paling dikit itu pun 3 tanan ini, paling dikitnya seperti ini. Masih ada 3 pandan. Sawit ini tidak ada daun carinya, jadi tidak sakit nih. Oh, sawit daun hijau Bang sebenarnya ini. Daun hijau. Iya. Jadi kita lihat. Kalau yang punya modal lah, kasih pupuk banyak tuh. Mantap Bang ya. Iya. Tidak perlu apa namanya pemilihan sakit kan. Iya. Jadi PR-nya hasilnya tinggal lagi dipupuk sedikit-sedikit. Nah kayaknya baru diadakan lapangan lah iya. Penyampotan untuk kan macam-macam gitu ya. Sebenarnya sih Bang wajar sih kondisi sawit seperti itu ya wajar. Rumputnya tidak ada, no? Iya. Dan terlalu banyak ya iya. Kecuali macam gitu. Nah macam ini Bapak Ibu ya. Kecuali seperti ini untuk kondisi apa? Rumputnya ya. Kalau seperti ini sih mungkin perlu biaya lebih lah gitu. Kalau yang ini sih enggak sih ini. Enggak. Kalau yang ini sih aman lah Bapak Ibu ya. Tinggal digarap sedikit, dilapangkan sedikit gitu ya. Tiap batangnya itu sudah bagus ini. Kondisinya ini pun teratur gitu. Di sini tempat penyimpanan pelepah habis panen.
Di sana juga ada gitu. Nih. Jadi cukup terawat lah gitu ya. Iya. Cukup terawat. Oh ini betul lagi. Oh lah, siapa itu bang? Untuk aja tuh. Ada batang jaring 2 batang, patai 3 batang. Bonusnya kah? Iya. Ya. Ada di sini nih. Ini dulu. Jadi ini nggak mungkin kita cek semuanya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin kita cek semuanya, cuma kurang lebihnya seperti inilah untuk gambaran kebun kelapa sawitnya. Jadi nanti kita akan ke depan untuk melihat kondisi jalan utamanya. Akan kita cek dan kita cek lagi lewat Google Map untuk lebih jelasnya. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjut ke depan lagi. Oke, sekarang kita ini sudah berada di depan lahannya lah gitu ya, sampai ke sana. Di sini lahannya sampai ke sini lah. Jadi di sini bagian depan ini ada pohon itu ya, ada batang patai nih, ada batang patai sebanyak 4 batang. Untuk batang patainya ini, jadi tiap tahun ini sudah menghasilkan untuk patainya ini, dan bonus lah ini Bapak Ibu ya, bonus patainya ini. Jadi sawitnya ini sampai ke sini batasnya, sampai ke sini untuk batas sawitnya ya, sampai ke itu turunan itu batasnya. Ini jalan utamanya ini, jalan kita ini ya, jalan pribadi ini, bukan jalan umum, jalan pribadi. Jadi jalannya ini tidak susah Pak Ibu ya, jalannya ini sangat banyak. Di sini ada, di atas sana ada jalannya gitu. Jadi banyaklah jalannya ini, banyak. Nih kondisi sawitnya, di sini masih ada yang kecil gitu, ada yang sudah besar. Seperti ini ya, nih Pak Ibu nih, buahnya cukup keliling, cukup mantap ya buahnya ini, cukup mantap. Bang, petang amit ya? Uluhan juga iya. Oh, Belatuan buat. itu batasnya bang di, batasnya itu iya, sampai ke sawit yang tinggi. Yang ada pelepah ya. Oke, okay. Oh itu batasnya. Sampai sini pun. Oh gitu deh, itu bukan. Oh iya. Ini Bapak Ibu ya, batasnya ini Bapak Ibu nih. Batasnya dari sini sampai ke sini, ke dalam ini. Terus dari sini batasnya sampai ke sana lah gitu. Sampai ke sana, sampai ke bukit ya. Sampai ke bukit, sampai ke turunan tadi kita cek pertama sekali itu. Yang kita cek turunan itu dah batasnya. Jadi inilah untuk gambarannya ini punya masyarakat di sini, bukan punya kita yang ini. Ya. Kita lihat ini batasnya. Di sini batas punya kita, ini yang mau dijual. Ini batasnya sampai ke sana. Terus ini batasnya. Dari sini batasnya sampai ke sana itu punya orang. Nah, jadi inilah batasnya. Lokasinya di sinilah Bapak Ibu ya. Satu hamparan sampai ke sana. Sebanyak 5 hektar lebih. Jadi untuk jelasnya ini nanti kita cek saja lewat Google Map untuk kondisi jelasnya. Jadi jalannya ini sampai ke jalan perkampungan sana kurang lebihnya 1 kilometer ke perkampungan. Oke. Cukup sekian informasinya, semoga saja mudah dimengerti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mensupport channel ini. Mana tahu untuk perkebunan aja nanti atau untuk perubahannya nanti ada yang berminat. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih yang lokasi sih bagus bang. Kan bagus loh lokasinya. Untuk lokasinya ini ada 2 jalan. Dari pusat pasar Tebas ini bisa, dari pusat pasar Sembalai ini juga bisa. Kalau dari pusat pasar Sembalai ini masuk melewati pemukiman dan sebagainya ini ya, masuk kurang lebihnya 5-6 kilo ke lokasi lahannya melewati jalan ini ya. Ini bisa kita lihat ini Bapak Ibu ya, ini adalah PT Boga kalau nggak salah ini ya. Ini PT Boga, ini PT MJL, di sini PT RWK dan sebagainya kalau salah ini ya. Banyaklah Bapak Ibu di sini PT-nya banyak. Jadi ini kurang lebih 5-6 km dari pasar Sembalai ini ke lokasinya. Lokasinya di sini Bapak Ibu, lokasinya ini. Ini lokasinya kita lihat ini ya. Ini adalah jalan utama ini, jalan utama. Kurang lebih dari sini ke simpang ini 200 meter. Di sini pemukiman apa Ibu? Pemukiman dusun Sebatung ini ya, pemukiman dusun Sebatung sampai ke sini. Ini sampai ke sini pemukiman dusun Sebatung. Dari jalan ini juga bisa, cuma jalan ini dari pusat pasar Tebas ini Bapak Ibu nih. Kalau jalan ini bisa cuma dari pusat pasar Tebas ini. Melewati PT MJL ini. Melewati PT MJL, dusun Kanis, dusun Tanjam dan sebagainya ya ini. Ini adalah pasar Tebas, masuk dari sini juga bisa. Jadi untuk lokasi ini dari 2 jalan. Dari Tebas bisa, dari Sembalai Pasar juga bisa. Terus dari lokasi ini, dari pemukiman ini ya, 1 km. 1 km menggunakan jalan ini. Jalan besar lah ini Pak Ibu ya, jalannya ini cuma kurang jelas. Jadi di sini nanti ada simpang ini. Di sini ada simpang, kita belok ke kanan ini enggak jauh. Ini ada simpang lurus ini ke mana ini ya? Kurang tahu juga saya. Terus ini kita belok kanan. Di sini lokasinya Pak Ibu nih. Lokasinya satu hamparan, diperkirakan nah Pak Ibu ya, diperkirakan beginilah untuk kondisi kelapa sawitnya, diperkirakan begini
Di bagian belakang ini adalah hutan sedikit nih, hutan. Terus ini kebun sawit, ini kebun sawit ya. Jadi kurang lebih seperti inilah untuk kondisi kelapa sawitnya. Ini adalah kebun kelapa sawit yang baru ya, yang baru ditanam, mungkin yang ini dia. Jadi inilah kebun sawit kelapa sawitnya Bapak Ibu. Seperti inilah kurang lebihnya kondisinya ya. Perbatasan dengan sawit, perbatasan dengan sawit juga di sini. Oke, semoga saja mudah dimengerti. Jadi untuk jalannya ini ada dua dan nggak jauh dari pemukiman. Dari Tebas bisa, dari Sempalai bisa.